Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Tripurwaningsih, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Yogyakarta. Hari ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Haji Slamet Purwo, sebagai rangkaian tugas saya pendidikan guru penggerak Modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pimpinan. Di sini pengambilan keputusan tersebut apakah telah menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, serta melaksanakan pengujian benar ataupun salah. Berikut ini adalah hasil wawancara saya dengan Bapak Dr. Andes Haji Slamet Purwo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Slamet, mohon maaf sebelumnya hari ini saya akan mewawancarai Bapak keterkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Yogyakarta di dalam modul 3.1 itu dengan kepemimpinan berbasis nilai-nilai kebajikan yang universal. Sebelumnya gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Karena sudah libur berapa hari ya? 4 hari ya? Terus hari ini insya Allah. Bapak, saya mau meminta waktu Bapak selama menjabat Kepala SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi sebuah kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan etika itu saya mengambil informasi dari berbagai sisi. Ada yang dari para siswa, ada dari para tenaga pendidikan, ada dari para guru. Dan saya berprinsip informasi apapun dari semua lini tadi itu tidak semuanya utuh saya terima dan tidak utuh saya tolak ya, tapi saya beranggapan bahwa semua informasi itu adalah pasti ada manfaatnya. Kemudian setelah ada informasi-informasi, kemudian saya renungkan, saya cermati, dan kalau perlu nanti minta penjelasan ulang dari yang bersangkutan untuk menemukan masalah-masalah itu apakah nanti perlu segera diselesaikan dengan cukup berhadapan dengan yang bersangkutan atau perlu kita komunikasikan dengan bidang-bidang yang lain. Betul Bapak. Kemudian gini Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tadi dari D5 etika tadi kan akhirnya Bapak mengambil keputusan di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dalam kasus itu ada 2 kepentingan yang sama-sama benar. Jadi memiliki sama-sama mengandung nilai kebajikan universal itu yang benar dengan benar seperti itu Pak. Kalau ada kasus yang seperti itu, maka yang tadi saya awali kita mengambil informasi dari berbagai sisi, kemudian data-data kita kumpulkan, kita catat, karena yang namanya catatan itu perlu bagi saya, karena ingatan kita itu kan ada keterbatasan, kita catat, kemudian nanti kita klarifikasi. Kalau ada beberapa unsur yang perlu kita hadirkan, maka kita satu persatu kita undang dulu dengan komunikasi intensif dari saya dengan yang bersangkutan. Setelah kira-kira data cukup dan perlu kita pertemukan, maka nanti baru kita pertemukan. Jadi langkah-langkahnya tadi seperti itu ya Pak. Sebelum Bapak melakukan untuk langsung mengambil keputusan itu berarti Bapak sudah melakukan prosedur-prosedurnya. Prosedur-prosedurnya tadi dari data, kemudian yang tadi sudah Bapak sebutkan tadi. Penguatan lagi informasi supaya nanti betul-betul valid begitu. Oke Bapak. Kemudian hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang D5 etika tadi benar dengan benar tadi? Hal yang Bapak anggap yang paling efektif itu apa Bapak? Yang paling efektif ya kita pendekatan dari berbagai sisi itu yang paling efektif, karena yang namanya kita sebagai manusia
itu kalau diorangkan, kita ajak ngomong-ngomong dari hati ke hati, itu akan lebih valid datanya dan lebih mengena. Jadi kita pendekatannya bukan karena saya kepala sekolah, saya atasan dengan rekan sejawat, itu bukan, tapi kita memposisikan yang bersangkutan, entah itu mungkin guru atau teknik atau mungkin para siswa. Kita yang penting data itu nanti bisa terambil, kemudian komunikasi mereka kita orangkan sebagaimana layaknya seseorang yang harus kita junjung tinggi kemartabatannya gitu ya. Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak secara pribadi maupun sebagai Bapak di kelembagaan, pimpinan kelembagaan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika tadi, yang menjadi tantangannya Bapak? Yang menjadi tantangan atau kendala kadang-kadang data itu perlu kita cek ulang. Jadi misalnya ada informasi, oh ternyata kok setelah kita cross check dengan yang lain, dengan kasus yang sama, itu kok datanya berbeda. Itu perlu kita cek ulang, kemudian nanti kita cari yang sebenarnya. Nah, kadang-kadang namanya orang kan kadang-kadang beralibi atau pengen benarnya. Itu yang kita harus pandai-pandai mencermati data yang beliau sampaikan. Jadi tadi yang saya dari awal sampaikan, tidak langsung percaya, tapi tidak langsung kita tolak, tapi kita dalami dulu. Kalau perlu cross check 2-3 kali tidak apa-apa, yang penting valid gitu data. Gitu. Apakah Bapak memiliki tata kala, jadi jadwal berkala gitu tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus D5 etika, ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat pada saat mendapatkan kasus tersebut, ataupun Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jadi untuk menyelesaikan sebuah masalah itu saya punya rencana waktu. Jadi tidak serta-merta ada kasus kemudian saat itu juga langsung kita selesaikan. Kita dalam bahasa kebijakan, karena saya orang Jawa, kita lihat situasi dan kondisi dulu. Kalau saat itu kejadian kemudian kita langsung selesaikan, di samping data mungkin belum lengkap, itu kita namanya manusia itu masih ada perasaan, ada emosional yang barangkali nanti bisa mengganggu ketika kita harus mengambil kebijakan. Maka kita rancang, oh ini nanti masalah ini harus kita selesaikan mungkin besok atau mungkin lusa. Jadi tidak langsung serta-merta saat itu juga. Mencari waktu yang pas bagi yang bersangkutan atau bagi saya juga. Bapak, kan ada kalanya kita itu mempunyai role model. Jadi adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus D5 etika? Iya, jadi kita itu kan dalam berorganisasi, dalam kelembagaan, kan kita punya teman-teman sejawat yang bersangkutan itu mungkin tahu masalahnya dengan kasus yang akan kita selesaikan. Maka kemudian kita mencari data dari teman sejawat tersebut, kemudian kita inventarisir, kemudian kita cross-check-kan dengan apa yang harus kita selesaikan. Jadi di sini tidak harus pada seseorang saja, tapi dari berbagai sisi. Gitu, sisi. Berarti role modelnya itu dari beberapa unsur ya Pak, tidak hanya satu orang tidak person. Bapak, ini yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan selama Bapak itu menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta ini, keputusan yang berhubungan dengan D5 etika Bapak? Ya, yang bisa kita ambil adalah bahwasanya kita harus pandai-pandai mencari informasi yang paling benar. Tentunya kebenaran itu kan hakikatnya pada Allah, tapi kita kan mendekati kebenaran itu. Kemudian yang kedua, kita ingin menyelesaikan masalah yang nanti bukan kita mengutip dari Pegadaian ya, mengasih masalah tanpa masalah yang timbul lebih besar lagi. Sehingga kita harus pandai-pandai dalam mengelola masalah tersebut agar nanti mengerucut dalam satu fokus sehingga bisa kita selesaikan.
Kemudian yang ketiga, kita mendahulukan musyawarah mufakat, dalam arti berbagai unsur kita ajak komunikasi, kemudian nanti baru kita putuskan bersama-sama. Dan saya selalu mengambil prinsip bahwa keputusan itu tidak murni dari kepala sekolah, tapi kita ambil dari berbagai unsur. Perkara yang ngetok kepala sekolah itu tidak masalah, tapi hasilnya itu dari berbagai unsur itu yang kita ambil. Itu yang menjadi pelajaran. Berarti itu mengambil dari hasil musyawarah tadi, ya. Walaupun memang ketok palu itu berada di tangan Bapak sebagai kepala sekolah. Ya Bapak, terima kasih atas wawancaranya, bahwa ini dalam rangka tugas saya untuk pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dari seorang pemimpin. Mudah-mudahan lancar, sukses, juga lancar dalam amanah dari sekolah tersebut. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari wawancara tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa dengan wawancara dengan Kepala SMA Muhammadiyah II Yogyakarta, dalam hal ini Bapak Dr. Andes Haji Slamet Purwo, kesimpulannya adalah satu, hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus D5 etika adalah dengan pendekatan dari berbagai sisi, dari hati ke hati dan dengan data yang cukup dari berbagai sumber. Yang kedua adalah dalam penyelesaian kasus, baik kasus yang merupakan D5 etika maupun rujukan moral, tidak memiliki tata kala ataupun jadwal, namun merencanakan waktu yang tepat dan melihat situasi serta kondisi dalam menyelesaikan sebuah kasus tersebut. Yang ketiga adalah ada faktor-faktor yang menjadi role model dalam setiap pengambilan keputusan. Dalam hal ini bersifat kelembagaan, maka dibutuhkan data yang kuat dari teman sejawat maupun dari tim manajemen yang mendukung. Yang keempat adalah pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak Haji Slamet Purwo dalam pengambilan keputusan adalah harus pandai dalam mencari kebenaran, menyelesaikan setiap masalah dengan musyawarah, sehingga masalahnya akan mengerucut, mendengarkan dari berbagai unsur, dan selalu menimbang usulan dari teman sejawat, sehingga dalam mengatasi masalah, beliau mengatakan mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Dari situ, saya bisa menyimpulkan bahwa pengambilan keputusan tersebut telah menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, serta telah melaksanakan pengujian tentang benar dan salah. Demikian hasil wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah II Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.